Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Wartia, yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pola-pola pewarisan sifat, ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Mendel 1. Baiklah, kita mulai materi berikutnya. Baiklah, kita mulai materi pola-pola hereditas, ya. Pada kelas 12 itu materi ini terdapat pada bab 5, ya. Nah, jadi pola-pola hereditas itu mencakup hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 itu terjadi pada persilangan monohibrid, sedangkan hukum Mendel 2 itu terjadi pada persilangan dihibrid. Nah, pada kedua persilangan ini hasilnya tidak selalu mengikuti pola-pola hukum Mendel, ya. Nah, makanya ada yang menyimpang dari hasil hukum Mendel. Makanya nanti akan kita bahas pada penyimpangan hukum Mendel. Di antaranya adalah interaksi alel, interaksi gen, tautan, dan pindah silang. Oke. Nah, ini kita lihat Gregor Mendel, ya. Gregor Mendel itu sebutan dari bapak genetika, karena Mendel ini merupakan ahli yang pertama kali merintis mengenai pewarisan sifat. Ada hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet atau pada saat meiosis, ya. Sedangkan hukum Mendel 2 itu berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, Mendel itu mengamati melalui penyilangan kacang kapri atau nama lainnya kacang ercis, atau bahasa kita sehari-hari adalah kacang polong. Nah, itu, ya. Alasannya kenapa si Mendel menggunakan kacang ercis? Karena memiliki banyak varietas. Di antaranya adalah warna bunga, bentuk biji, warna biji, dan bisa mengadakan penyerbukan sendiri, serta dalam setiap bunganya terdapat serbuk sari dan kepala putik. Jadi tidak sulit, ya, untuk mengadakan penelitian pada kacang ercis. Kemudian dalam genetika, teori Mendel sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami genetika. Kita lihat, ini yang belum pernah lihat kacang ercis atau kacang polong, inilah bentuknya. Mungkin kalian pernah makan, ya, tetapi tidak tahu nama yang sebenarnya. Nah, ini kita lihat beberapa gambaran mengapa si Mendel menggunakan kacang ercis sebagai bahan penelitiannya. Yang pertama adalah bentuk biji. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang isut. Warna kotiledon itu ada yang kuning, ada yang hijau. Sedangkan warna bunga itu ada yang putih, ada yang ungu. Kemudian bentuk polong ada yang tepinya rata, ada yang tepinya bergelombang. Kemudian warna polong ada yang kuning, ada yang hijau. Ya, polong itu bungkusnya biji itu, ya. Kemudian posisi batang itu ada yang berada di ketiak daun dan ada yang di ujung daun. Kemudian tinggi batang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, jadi sifat-sifat dari sifat yang berlawanan inilah maka si Mendel itu mengadakan penelitian persilangan itu menggunakan kacang ercis, ya. Lihat, yang ini hukum Mendel 1 atau segregasinya sebagai berikut. Selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh satu gen dari alelnya. Kemudian contoh pada persilangan monohibrid adalah ini, ya. P itu adalah induk, mempunyai misalnya ini induk jantan, genotipnya T besar itu tinggi, sedangkan betina mempunyai susunan genotip T kecil itu adalah pendek. Nah, kita ambil nih masing-masing gametnya, karena sama kita ambil salah satu sebagai perwakilan, ya. Jadi T besar dan T kecil.
Nah, inilah dinamakan tadi segregasi tadi. Jadi T besar ini memisahkan diri. Karena sama ditulis hanya satu saja. Ini juga sama. T kecil juga sama-sama memisah menjadi T kecil karena sama hanya ditulis satu saja. Ya. Nah, kemudian pada hukum Mendel kedua atau dinamakan hukum asortasi. Nah, di sini setiap gen dapat berpasangan atau mengelompok secara bebas dengan gen lainnya. Contohnya pada persilangan dihibrid. Nah, dihibrid itu adalah dua sifat beda. Misalnya nih, bentuk biji bulat dan warna kotiledonnya kuning. Nah, jadi B besar itu sifat bulat, kemudian K besar itu sifat kuning. Kemudian B kecil itu bentuk keriput, kemudian K kecil adalah warna kotiledon hijau. Jadi ada dua sifat beda ya, yaitu bentuk dan warna. Bentuk biji dan warna biji. Nah, kemudian gametnya adalah ini kita pisahkan. Jadi masing-masing karena sama, jadi B besar kita ambil 1, K besar juga 1. Ini sama, B kecilnya 2, kita ambil salah satu, dan K kecilnya juga 2, kita ambil salah satu. Ya. Dari gamet ini kemudian kita pasangkan menghasilkan F1, yaitu B besar B kecil K besar K kecil yang mempunyai fenotip bulat kuning. Nah, kemudian dari F1 ini gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, nanti untuk mencari gamet supaya kita nggak bingung, nanti ada caranya sendiri, nanti Ibu kasih ya, biar kalian nggak terbalik-balik. Kita lanjut. Dalam persilangan itu ada beberapa istilah yang harus kita ketahui supaya kita tidak bingung dalam melakukan dan mengartikan persilangan. Yang pertama, parental. Itu simbolnya adalah P besar, itu artinya induk. Filial atau F sama dengan keturunan. Kemudian dominan artinya sifat yang menutupi sifat resesif. Contohnya ini selalu ditulis dengan huruf besar. Misalnya A besar A kecil. Jadi A besar itu dominan ya. Misalnya sifat merah dengan putih. Merah itu A besar, putih itu A kecil. Nah, A besar A kecil karena A besar dominan, maka muncullah warna merah, yang putih nggak muncul. Kemudian resesif. Resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Nah, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Ini kebalikan dari dominan ya, yang kita lihat. Sama A besar A kecil. Nah, A besar itu merah, A kecil warna putih. Jadi karena resesif, nah maka ini ya, resesif itu yang muncul hanya warna putih. Nah, jadi sorry, ini A besarnya ini tidak muncul ya. Jadi ini ada salah ketik. Ini hurufnya adalah A kecil semuanya. Kemudian berikutnya adalah genotip. Nah, sifat yang tidak tampak biasanya ditulis dengan huruf, misalnya M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kemudian fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Misalnya warna merah muda, dan warna putih. Kemudian ada istilah homozigot, yaitu pasangan alel yang sejenis atau yang sama. Contohnya nih, A besar sama dengan A besar, itu berpasangan ya, jadi homozigot. A kecil dengan A kecil, jadi karena sama pasangan gennya ini, maka dinamakan homozigot. Sedangkan heterozigot itu adalah pasangan alel yang tidak sejenis. Nah, jadi dalam satu lokus itu ada pasangan gen yang tidak sama. Yaitu misalnya contohnya nih, ada A besar, ada A kecil. Karena nggak sama, inilah dinamakan heterozigot. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada istilah monohibrida. Monohibrida adalah persilangan dari satu sifat beda pada makhluk hidup. Nah, supaya tidak salah mengartikan, kita lihat beberapa contoh berikut supaya kita lebih paham ya. Misalnya warna bunga. Jadi kita itu hanya menyilangkan khusus pada warna bunga saja. Nah, misalnya ada warna bunga merah dan ada bunga warna putih, kita silangkan. Nah, ini dinamakan monohibrid, yaitu khusus menyilangkan warna bunga. Kemudian
bentuk biji. Nah, ini juga sama, ada bentuk bulat, ada bentuk kisut. Jadi kita khusus nih menyilangkan pada bentuk biji aja. Kemudian tinggi batang, ada tinggi ada pendek. Kemudian bentuk rambut pada manusia itu ada keriting dan ada lurus. Nah, itu ya. Itulah yang dinamakan contoh-contoh dari monohibrida. Nah, kita lihat sekarang persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, namanya dominan penuh itu mendominasi ya, salah satu mendominasi gen yang lainnya. Kita lihat pada persilangan mawar merah ini ya, P induknya itu mawar merah bergenotif M besar disilangkan dengan mawar putih bergenotif M kecil. Gametnya M besar kita ambil, itu M besar, ini M kecil, karena sama kita ambil di salah satu. Jadi F1 nya adalah gabungan dari gamet kedua induk ini, yaitu menghasilkan F1 M besar M kecil. Nah, di sini fenotipnya 100% semuanya warna merah. Karena dominasi nih, M besar ini mendominasi M kecil. Nah, M besar itu menghasilkan warna merah. Jadi semuanya adalah warnanya merah. Yang putih nggak tampak. Kemudian persilangan antara sesama F1 menghasilkan F2. Caranya yaitu sesama F1 ini kita silangkan, yaitu P ini ya, induk P2 adalah mawar merah M besar M kecil dengan mawar merah M besar M kecil. Kita cari gametnya, yaitu M besar M kecil, ini kita pisahkan ya. Kemudian ini juga M besar M kecil. Nah, dari sini supaya kita mengadakan persilangan itu tidak salah, kita pakailah ini apa namanya ini, papan persilangan ya, papan persilangan. Nah, nih, jadi gamet induk jantan ini boleh dibalik nih, jantan betina boleh dibalik, tapi ini kita ambil untuk yang mendatar ini gamet jantan, untuk yang menurun ini adalah gamet betina. Gamet jantan ada M besar, ada M kecil. Kemudian gamet betina ada M besar, ada M kecil. Nah, ini ya, sama ya. Kemudian dari masing-masing gamet ini kita silangkan. Nah, kita pasangkan nih. Jadi ini M besar yang di atas kita pasangkan dengan M kecil yang di bawah. Nah, menghasilkan M besar M kecil. Ini juga sama. M kecil dengan M besar itu menghasilkan M besar M kecil. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jangan sampai salah. Walaupun M kecilnya duluan disilangkan dengan M kecil, itu nanti cara penulisannya adalah M besar duluan baru M kecil penulisannya ya. Kemudian ini kotak nomor 3 ini. Nah, ini M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil. M kecil dengan M kecil menghasilkan M kecil M kecil. Nah, dari tabel persilangan ini barulah kita cari perbandingan genotipnya ya. Perbandingan genotip itu susunan genotip kita cari satu persatu. Nah, ini pada kotak nomor 1 itu M besar, kotak nomor 2 dan 3 itu M besar M kecil, ada 2 ya. Kemudian kotak nomor 4 adalah khusus M kecil. Nah, jadi rasio genotipnya adalah 1:2:1 itu untuk rasio genotip. Sedangkan rasio fenotip itu adalah rasio atau perbandingan sifat yang bisa dilihat, yaitu merah dan putih. Nah, di mana setiap ada M besar itu adalah berwarna merah. Itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya, kita tulis 3. Sedangkan putih hanya ada 1. Ini M kecil. Nah, jadi kita tulis 1. Jadi dari hasil persilangan ini perbandingan fenotipnya adalah di merah banding putih adalah merah 3, putih 1. Jadi menghasilkan 3:1. Oke ya. Kemudian cara mencari persentase genotip. Nah, sama susunan genotipnya kita hitung ya, masing-masing kita hitung. Kemudian ini caranya nih. Misalnya M besar, cara mencarinya seperti ini. Jumlah kotak M besar per
jumlah semua kotak itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kali 100 sama dengan 25%. Jadi M besar itu ada satu aja nih, kotak nomor 1. Kemudian semua jumlah kotak ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Kalian sudah paham itu untuk mencarinya. Kemudian untuk M besar M kecil karena ada 2, jadi 2/4 kali 100 sama dengan 50%. Untuk M kecil karena cuma 1, yaitu 1 bagi 4 kali 100 sama dengan 25%. Nah, jadi inilah hasil dari masing-masing persentase setiap genotipnya ya. Sedangkan persentase fenotip pada persilangan monohibrid dominasi penuh, kita lihat nih, merah dan putih. Karena merah ada 3 kotak, maka cara mencarinya adalah 3 dibagi 4 kali 100 sama dengan 75%. Sedangkan putih ada 1 kotak ya, jadi 1/4, 4 itu semua kotak, kali 100 sama dengan 25%. Nah, inilah ya. Jadi merah dengan putih persentasenya adalah 75/25%. Lanjut. Yang kedua, persilangan monohibrid intermediate. Nah, intermediate. Pada intermediate ini kedua gen sama-sama ingin menampakkan sifatnya ya. Jadi timbullah atau muncullah sifat yang baru. Jadi tidak sama dengan sifat induknya. Kita lihat. Yang ini parental. P ini parental, itu mawar merah dan mawar putih. Genotipnya M besar merah, M kecil putih. Kita cari gamet, ini M besar, yang ini M kecil. Kemudian keturunan pertama atau filial 1 adalah menghasilkan M besar M kecil. Jadi semuanya warna merah muda 100% ya. Karena intermediate jadi hasilnya bukan merah lagi tetapi warna merah muda semua. Dari F1 ini barulah kita cari F2-nya. Gimana cara mencari F2? Yaitu dengan cara menyilangkan sesama F1. Nah, ini P2 atau induk kedua itu adalah F1 disilangkan dengan F1. F1-nya ini nih, M besar M kecil. Nah, kita silangkan. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Masing-masing kita cari gametnya. Jadi gametnya adalah masing-masing M besar dan M kecil. Ini juga sama M besar dan M kecil. Kita masukkanlah ke tabel persilangan masing-masing gamet keduanya. Ini gamet jantan, yang ini gamet betina. Nah, ini ya kita silangkan dan hasilnya seperti ini. Untuk mencari persentase genotip F2 tadi sama dengan yang di atas ya. M besar itu ada 1, berarti caranya 1/4 kali 100% sama dengan 25%. M besar M kecil itu ada 2 dibagi 4 ya kali 100 menghasilkan 50%. Sedangkan M kecil adalah 1/4 karenanya 1 kan, ini 1 jadi 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Nah, jadi inilah hasil persentase dari persilangan tersebut ya. Kemudian persentase untuk fenotip F2 atau sifat yang tampak adalah merah, merah muda dan putih. Nah, sama nih, kita lihat yang warna merah itu M besar itu adalah 1/4 nih ya, 1/4 kotak kali 100 sama dengan 25%. Sedangkan merah muda itu ada 2 kotak kedua, kotak ketiga. Di 2/4 kali 100 sama dengan 50%. Sedangkan putih sama dengan 1/4 nih ya, satu aja ya, 1/4 kali 100% kali 100 sama dengan 25%. Nah, inilah hasil dari persentase fenotip pada F2. Ini ya, merah 25%, merah muda 50% dan putih 25%. Kemudian rasio fenotip dan genotipnya sama, cara mencarinya yaitu rasio fenotip F2 adalah merah
banding merah muda dan banding putih, yaitu 1 untuk merah, 2 untuk merah muda, dan 1 untuk putih. Sedangkan rasio genotip sama, M besar itu adalah 1, M besar M kecil itu 2, dan M kecil adalah 1. Jadi rasio genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sama ya. Untuk sifat intermediate antara rasio fenotip dengan rasio genotip itu menghasilkan rasio yang sama. Oke. Nah, setelah kita mempelajari dari kedua persilangan di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut. Perbedaan dari kedua jenis persilangan monohibrid tersebut adalah pada persilangan monohibrid dominan, sifat keturunannya mengikuti salah satu dari sifat parentalnya. Kemudian sedangkan pada persilangan monohibrid intermediate, muncullah sifat baru yang tidak ada pada kedua induknya karena kedua sifat itu sama-sama ingin memunculkan sifatnya. Oke ya. Itulah pembahasan mengenai hukum Mendel 1 atau monohibrid gitu ya. Untuk materi berikutnya kalian pelajari persilangan dihibrid. Nah, gitu ya. Persilangan dihibrid supaya kalian bisa lebih paham, ikuti video berikutnya yaitu pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.